Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang materi kelanjutan dari bab dinamika rotasi atau bab kedua di kelas 11 semester 1 ini. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang apa nanti yang disebut dengan elastisitas bahan. Nah, kita akan belajar tentang elastisitas bahan. Jadi kalian nanti akan bertanya-tanya tentang elastis itu sebenarnya apa. Nah, untuk contoh penerapan elastisitas mungkin kalian udah banyak jumpai ya, kayak misal semacam karet, per pegas, atau bahkan pada motor shock breaker. Dan elastis ini tidak hanya membahas tentang apa aja yang luntur, apa aja yang bisa melar, itu enggak kayak gitu. Kalau misal di dinamika rotasi kan kita udah bahas sebelumnya tentang benda-benda padat atau benda tegar ya. Kalau di dinamika rotasi ada disebut benda tegar, itu membahas tentang sebuah kepadatan benda. Nah, benda di sini kan otomatis mereka itu yang rigid ya. Kalau misalnya kita memberikan sebuah gaya yang berupa gaya secara vertikal, dia tegak lurus, maka lama-kelamaan dia itu akan patah, tapi tidak akan kembali ke posisi yang semula. Tapi berbeda dengan elastisitas. Elastisitas itu ketika kita berikan gaya secara perlahan-lahan dengan arah yang horizontal, maka yang terjadi adalah dia akan melar, tapi tidak langsung patah. Tetapi ketika kita akan memberikan gaya yang terus-menerus, nanti lama-kelamaan dia akan patah. Sama saja dengan rigid body. Kenapa? Karena rigid body atau benda tegar itu merupakan benda yang sebelumnya adalah sebuah benda elastisitas atau mencapai titik batas dari elastisitasnya dan menjadi sebuah benda padat. Nah, selain itu juga nanti sebelum menjadi sebuah benda padat, elastis itu akan berubah dulu menjadi sebuah benda yang disebut dengan plastis. Ketika sudah menjadi plastis, maka dia akan menjadi sebuah rigid body, lalu yang akhirnya dia akan patah. Nah, untuk prosesnya itu atau proses mulai dari melar, terus habis itu plastis, habis itu selanjutnya rigid dan akhirnya patah, itu akan bisa digambarkan menjadi sebuah grafik ya. Grafik ini itu terhadap sumbu X dan juga sumbu Y, di mana yang berpengaruh di sini itu ada dua. Yang terhadap sumbu Y-nya kita akan melihat bahwa ini dipengaruhi oleh tegangan, dan untuk terhadap sumbu X-nya kita akan mendapatkan hasil yang berupa tegangan. Jadi di sini nanti ketika benda itu diberikan tegangan, maka dia akan melar. Nah, ketika melar, apa yang terjadi? Akan terjadi perubahan panjang. Kayak misal kita anggapnya adalah kita ambil per ya, kita ambil sebuah per di sini. Nah, di sini ada per. Nah, per yang di sini ketika kita berikan tegangan, berarti kan ada sebuah tegangan yang sebelum dia menjadi sebuah melar. Kayak di sini aku punya per di sini. Nah, di sini kan masih biasa ya, panjang biasa. Nah, gimana caranya untuk melar? Kan otomatis kita berikan tarikan. Tarikan itulah yang berupa tegangan atau gaya yang diperlukan untuk menarik sebuah pegas. Nah, di sini tegangannya ini nanti akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan perubahan panjang. Tadi yang panjangnya awalnya segini, atau kita bisa sebutnya dengan L0, bisa berubah menjadi lebih panjang lagi, atau di sini nanti LT, dan kita akan menambah sebuah delta L atau perubahan panjang. Delta L ini nanti yang disebut dengan tegangannya atau pertambahan panjang dari sebuah pegasnya. Dampaknya dari apa? Dari tegangannya. Nah, di sini nanti otomatis ketika sebuah benda kayak dari awal ini kita akan tarik menuju sepanjang delta L. Nah, di sini nanti dia akan mengalami proses perubahan panjang sedikit demi sedikit atau merenggang dengan sedikit demi sedikit. Nah, nanti perenggangannya nanti meskipun awalnya nanti terus bergerak, nanti kelamaan dia itu akan tegangannya udah berhenti. Kenapa? Kalau udah tegangannya berhenti, maka tegangannya tetap nambah, tapi yang terjadi adalah dia itu akan mengalami sebuah kepatahan atau kebengkokan dulu ya. Nah, di sini nanti kita akan membagi dua grafik ini menjadi dua grafik spesial, yaitu yang di sini itu adalah elastis, yang di sini adalah plastis. Nah, kembali lagi aku ulangin, di sini tuh maksudnya elastis adalah deformasi elastis atau perubahan elastis, perubahan dari benda yang awalnya diam atau standar, habis itu menjadi melar. Lalu ketika melar ditarik terus-menerus, dia akan menjadi sebuah benda yang plastis. Jadi bedanya elastis sama plastis, elastis itu ketika dia diberikan tegangan atau gaya, maka dia akan kembali ke posisi awalnya ketika dia gayanya itu dihilangkan. Tetapi ketika plastis itu ketika dia diberikan gaya, maka posisinya ketika gaya itu dihilangkan,
maka dia tidak akan lagi kembali ke posisi awalnya. Di sini itu ada banyak ya. Di sini nanti ada posisinya adalah disebut dengan batas hukum Hooke. Nanti hukum Hooke itu apa? Hukum Hooke akan kita pelajari selanjutnya. Batas hukum Hooke, dan di sini adalah batas elastisnya. Batas elastis. Maksudnya batas elastis itu apa? Ketika dia ditarik terus-menerus, maka lama-kelamaan dia sudah tidak lagi akan menjadi sebuah elastis. Kayak misal tugas ini kan berupa kawat panjang ya sebenarnya. Tapi kalau kita tarik terus-menerus kayak gitu kan nanti lama-kelamaan apa? Dia akan menjadi sebuah kawat yang panjang. Jadi tidak lagi menjadi sebuah pegas lagi, tapi akan menjadi sebuah kawat lagi. Kawat itu benda apa? Benda padat, bukan sebuah elastis lagi, sebuah bahan elastis. Lalu ketika bahan batas elastis itu terus ditembus, berarti kan akan menjadi sebuah kawat ya. Nah, nanti kalau kawatnya udah menjadi sebuah batang atau sebuah rigid body, maka yang kita berikan kepadanya adalah gaya secara vertikal. Kita tekukan, maka dia akan mengalami sebuah penekukan dulu ya. Kayak misalnya kan nggak langsung patah, tapi akan menekuk seberapa senti gitu ya. Dan di sini nanti adalah titik tekuknya. Nah, ketika titik tekuk terus ditarik, maka yang terjadi adalah dia itu akan menyentuh yang disebut dengan titik patah, dan akhirnya dia akan menjadi patah. Jadi posisi awalnya nanti kalau misal diberikan gaya, jadi kalau misal tegangan tadi buat menegangkan sejauh delta L. Nah, ketika udah tidak lagi menegang, maka dia akan menjadi rigid body. Dan yang akan dilanjutkan setelahnya, ketika benda itu menjadi sebuah yang plastik, kita akan menekuknya atau membengkokkannya. Nah, ketika dibengkokkan, dia itu akan menekuk dulu. Nah, ketika ditekuk terus-menerus atau diberikan gaya terus-menerus, maka dia akan menjumpai pada titik patahnya, dan akhirnya dia patah. Dan ini tuh elastis ini perlu banget dalam pembelajaran atau pembuatan sebuah bangunan-bangunan. Bahkan ketika orang itu membuat sebuah jembatan, membuat sebuah bangunan, membuat beton, membuat bahan-bahan bangunan, sebuah elastisitas bahan itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena kalau misal elastisitas itu tidak ditinjau atau tidak diperhatikan dengan baik, maka yang terjadi itu apa? Yang terjadi akan bangunan itu mudah patah, bangunan itu mudah rubuh, jembatan itu mudah ambruk, sebuah tiang pun bahkan dengan mudahnya akan patah. Jadi kita harus berhati-hati dengan elastisitas. Meskipun begitu, kita nanti elastisitas bahan ini hanya sedikit saja rumusnya, persamaannya hanya sedikit, dan insya Allah mudah buat kalian semuanya. Nah, selanjutnya yang akan kita pahami atau kita ketahui besaran yang bekerja di sini, kalian udah bisa lihat di sini ada tegangan sama renggangan. Berarti kita bisa masukkan persamaannya, persamaan dalam elastisitas bahan. Elastisitas bahan ada 5 ya persamaannya, sederhana banget. Yang pertama itu ada yang namanya tegangan. Tegangan ini disimbolkan dengan sigma. Nah, sigma meskipun ini hanya penyimbolan aja ya, sigma itu adalah sebagai bukti bahwa dia itu adalah tegangan. Ingat, tegangannya itu adalah gaya yang bekerja pada sebuah pegas atau sebuah bahan elastis untuk menariknya. Jadi atau gaya yang bekerja di sini. Jadi kalau misal di sini ada sebuah pegas nih ya. Nah, di sini tuh kita berikan tegangan. Berarti tegangan yang bekerja pada sebuah bahan elastis itu. Nah, di sini nanti akan dipengaruhi oleh dua persamaan apa aja. Ini dipengaruhi oleh F atau gayanya dan juga A, luas penampangnya. F sama dengan gaya dalam kurung Newton, dan di sini A adalah luas penampangnya. Luas penampangnya berarti kalau luas itu adalah meter kuadrat. Dan di sini ingat ya, kalau misal sebuah bahan itu dia itu akan selalu menggunakan luas penampang berupa lingkaran. Jadi kalau misal tidak diketahui luas penampangnya, kita bisa pakai A-nya itu bisa kita ganti sama dengan PR kuadrat. Nah, bisa kita ganti menjadi ini ya A-nya. Kalau misal tidak diketahui, biasanya udah diketahui langsung ya. Kenapa? Karena rata-rata bahan atau sebuah benda dalam objek fisika, luas penampangnya itu akan selalu dianggap sebagai lingkaran. Sementara untuk sebuah objek yang berbentuk 3 dimensi, untuk fisika itu selalu dianggap sebagai bola. Jadi selalu diperhatikan itu. Kenapa? Karena di kedua benda tersebut atau kedua bidang tersebut, lingkaran dan juga bola, dia itu memiliki sudut-sudut yang simetris dan juga mudah dalam pembelajarannya, dan pergerakannya pun juga lebih stabil dibandingkan benda-benda atau bidang-bidang yang lainnya seperti kotak, segitiga, trapesium, poligon dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini kita akan memiliki sebuah besaran lain yang disebut dengan renggangan.
regangan, ini adalah E. Nah, di sini kalian bisa lihat regangan itu adalah perubahan panjang ya. Jadi regangan itu berubah dari panjang yang awal menuju panjang yang akhir. Dan di sini kita bisa tuliskan E sama dengan delta L dibagi dengan L0. Nah, di sini untuk persamaan satuannya dari tegangan ini adalah Newton per meter kuadrat ya. Ini diambil dari persamaannya Newton dibagi dengan luas penampang. Sementara di regangan ini nanti kita tidak memiliki satuan sama sekali. Jadi regangan itu adalah meter dibagi meter, maka dia sama sekali tidak memiliki satuan. Di sini delta L itu adalah perubahan panjang. Di sini adalah perubahan panjang. Jadi yang dipakai adalah perubahan panjangnya, bukan panjang T atau panjang akhirnya. Ini dalam meter, dan juga L0-nya adalah panjang mula-mula. Ini juga dalam meter. Nah, di sini keduanya adalah dalam meter, dan ini diingat sekali lagi bahwa delta L itu adalah yang dipakai ketika delta LT dikurangi dengan L0. Kalau misal delta L-nya belum diketahui. Jadi kita tulis di sini aja. Di sini adalah delta L sama dengan LT min L0. Nah, jadi sebelum dia diketahui. Nah, ketiga persamaan yang akan kita miliki itu adalah gabungan antara kedua persamaan ini. Jadi tegangan dibagi dengan regangan, atau nanti yang disebut dengan modulus elastisitas atau modulus yang sama aja ya. Nanti beberapa buku mungkin nyebutnya elastisitas, lainnya nanti disebut dengan Young. Bisa simbolnya E atau Y. Nah, ini cuma menyimbolkan aja. Nah, di sini maksudnya modulus elastisitas itu apa? Modulus elastisitas itu adalah tegangan atau gaya yang dibutuhkan untuk menegangkan sebuah pegas sejauh delta L. Jadi kalau misal di tegangan tadi ya, gaya yang bekerja pada pegasnya ini, jadi cuma meninjau gayanya aja. Tapi kalau di modulus elastisitas atau modulus yang itu, gaya yang misal kita mau meregangkan ini sejauh 2 cm, kecil ya, 10 cm, sangat ini. Nah, berarti gaya yang dibutuhkan untuk meregangkan sejauh 2 cm atau 5 cm, nah itulah yang disebut dengan modulus yang. Jadi tahu ya bedanya tegangan sama modulus yang. Di sini nanti E, yang aku makainya E ya, adalah pembagian antara tegangan dan juga regangan, atau bisa F per A dibagi dengan delta L per L0, atau bisa kita sederhanakan A sama dengan flow dibagi A kalikan delta L. Nah, di sini ya. Terus satuannya apa? Satuannya sama dengan tegangan, karena delta L dan juga L0 dia tidak memiliki satuan. Satuan dari modulus yang dan juga elastisitas itu adalah Newton per meter kuadrat. Nah, ini adalah 3 persamaan yang saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi 3 ini adalah satu kesatuan ya. Jadi ngapain ini gampang banget, nggak susah karena persamaannya sama aja. Nah, sekarang kita akan lanjut ke persamaan yang keempat. Baiklah, kita akan lanjut ke persamaan yang keempat. Keempat itu tentang apa bahasanya? Keempat itu tentang hukum Hooke. Nah, tentang hukum Hooke. Tentang hukum Hooke. Jadi kan tadi udah dibahas tentang batas hukum Hooke. Jadi buat kita yang mau menarik sebuah pegas, ini aku punya perbandingan 2 pegas ya. Yang satu pegasnya masih sangat polos atau masih sangat baru, yang satunya udah melar. Kenapa kok bisa melar kayak gitu? Nah, alasannya adalah karena kita memberikan gaya terlalu lebih besar. Ketika gayanya terlalu lebih besar, maka dia akan masuk ke bagian plastis, atau akan dia itu berubah ke posisinya, tidak akan kembali ke posisi awalnya. Dia kan awalnya posisinya kayak gini, kok bisa melar kayak panjang kayak gini? Ya karena dia melebihi batas elastisitasnya. Jadi batas hukum Hooke itu adalah batas gaya yang bisa kita gunakan agar pegas itu kembali ke posisi awalnya. Misalnya pegasnya batasnya cuma 5 Newton. Misal cuma 5 Newton, maka tidak boleh lebih dari 5 Newton. Gimana kalau lebih dari 5 Newton? Maka dia akan melar ke posisi gini. Nah, itulah yang tidak ingin terjadi ketika kita membangun sebuah jembatan dan juga membangun sebuah bangunan dan juga membuat sebuah beton. Kenapa? Kalau misal lebih dari batas hukum Hooke, maka yang terjadi adalah bahan itu atau sebuah bangunan itu atau jembatan itu tidak lagi kembali ke posisi awalnya. Maka lama-kelamaan dia akan menjadi sebuah bangunan yang plastis yang sangat mudah sekali untuk patah atau rapuh. Dan di sini hukum Hooke itu adalah sebuah gaya yang bekerja pada sebuah pegas. Gayanya di sini, kalau kita tahu ya bahwa ini ada pegas, dibilang ini sebuah bahan. Nah, berarti kan di sini bekerja sebuah gaya berat ya, weight, ya kan? Nah, di hukum Hooke dia itu membahas tentang gaya pegasnya
atau gaya pemulih. Di sini ada F-nya. Nah, jadi ada gaya yang naiknya ke atas. Gunanya buat apa? F di sini adalah gaya buat naik ke atas atau gaya pemulihnya. Gaya pemulih agar tugas itu dapat kembali ke posisi awalnya. Di sini dipengaruhi oleh F sama dengan min K delta X. Nah, min-nya itu apa? Min-nya itu menandakan bahwa F itu adalah gaya pemulih atau gaya yang nanti posisinya berkebalikan dengan percepatannya atau berkebalikan dengan beratnya. Di sini berarti F sama W sama enggak nilainya? Sama. Kenapa? Karena kan sigma F dia sama dengan 0. Jadi posisinya tetap diam ya. Di mana F kurangi W sama dengan W kurangi F sama dengan 0, berarti W sama dengan F. Di sini K itu apa? K adalah konstanta atau tetapan pegas. Konstanta pegas. Satuannya adalah Newton per meter. Dan ini aku biar samain ya. Di sini adalah delta L aja atau panjang biar nggak bingung ya. Samanya biar nggak gonta ganti. Delta L itu adalah perubahan panjangnya, perubahan panjang. Nah, sama ya, satuannya adalah meter. Di sini adalah satuannya adalah meter. Jadi gayanya F sama dengan. Untuk perhitungannya apakah menggunakan minus? Nggak usah. Minus itu hanya untuk menandakan bahwa dia itu arahnya berlawanan dengan gaya berat. Jadi nggak usah dipakai minusnya itu nggak usah, nggak apa-apa. Nah, di sini nanti konstanta itu konstanta atau tetapan pegasnya maksudnya apa? Kalau misal kalian lihat nih ya, kalau misal pegasnya yang ada di speedometer motor, pegasnya yang ada di mobil, pegasnya yang ada di truk, pegasnya yang ada di pesawat, sama enggak? Ya otomatis kita akan menjawab enggak ya, ya enggak? Kenapa? Ya karena pegasnya itu memiliki beda atau konstanta pegasnya beda. Jadi gaya maksimum yang diberikan itu beda. Jadi kalau misal gas di motor itu mungkin gaya maksimum atau tegangan maksimumnya adalah 20 kg atau 20 Newton. 200 Newton misal. Nah, sementara di mobil bisa mungkin sampai 1000 Newton, di truk bisa mungkin 10.000 Newton, di pesawat mungkin bisa sampai 20.000 Newton. Kenapa? Karena konstanta atau ketetapan tugasnya itu berbeda. Nah, ini yang membedakan sebuah benda itu memiliki konstanta yang berbeda-beda. Lalu, apakah konstanta itu bisa dirubah-rubah menurut kita? Ya bisa. Ada beberapa faktor yang bisa merubah konstanta itu. Yang pertama, bahan yang digunakan. Yang kedua, kepadatan. Yang ketiga, luas penampangnya atau lebarnya atau tebalnya dari pegasnya itu. Yang ketiga adalah susunannya. Jadi susunan pegasnya. Nah, di sini berarti kita bisa menyusun pegas agar menciptakan sebuah konstanta yang berbeda lagi. Nah, di sini itu untuk hukum Hooke kita bisa membuat sebuah susunan yang berbeda. Yang pertama adalah susunan paralel. Di sini ada paralel. Di sini ada susunan yang kedua adalah susunan seri. Nah, di sini untuk susunan paralel dan seri ditinjau. Ingat ya, yang kita tinjau adalah konstantanya. Jadi yang tinjau adalah konstantanya. Untuk pembuatan konstanta penyusunan pegas secara paralel kita bisa langsung untuk K totalnya adalah K1 tambah K2. Untuk sebuah pegas disusun seri kita bisa pakai 1/K total sama dengan 1/K1 tambah 1/K2. Jadi konstantanya otomatis beda. Jadi selain menggunakan bahan, luas penampang, diameternya, kita juga bisa mengubah konstanta itu dengan mengubah susunan dari pegasnya yang ada pada suatu bahan atau bidangnya itu. Nah, jadi ada 4 ya. Yang kelima, kesalahan yang terakhir gini. Semua bahan atau semua objek di dalam fisika dia itu pasti mendapatkan atau memiliki sebuah energi. Energi itu kan ada yang berbeda-beda. Ada energi panas, energi bunyi, energi cahaya dan sebagainya. Tapi yang kita udah bahas dan dapat dihitung untuk sementara di kelas SMA ini ada 2, yaitu energi kinetik dan juga energi potensial. Di sini energi kinetik itu membahas tentang perubahan posisi atau pergerakan dari sebuah benda, bergerak dari posisi X menuju posisi X2 atau berubah kecepatannya atau pergerakannya, maka dia akan memiliki sebuah energi kinetik. Nah, di sini dia tidak memiliki kecepatan. Apa? Karena kecepatannya sangat kecil atau hanya berubah kecepatan sesaat. Maka dia itu hampir tidak memiliki kecepatan energi kinetik. Meskipun ada, tapi kecil. Sehingga pembahasannya kita tidak masukkan di sini. Boleh nggak kita masukkan energi kinetiknya? Boleh. Cara menghitungnya gimana? Kita bisa menggunakan persamaan dari getaran harmonis sederhana. Tapi pembahasannya di sini lebih cenderung pada energi potensial. Energi potensial itu bedanya di mana? Energi potensial itu adalah perubahan kedudukan dari sebuah benda. Kalau tadi kan di energi kinetik perubahan kecepatannya ya. Nah, sementara di energi potensial ada perubahan posisinya, ada kedudukannya. Kayak misal benda jatuh bebas dari atas pohon menuju ke bawah, nah itu kan perubahan ketinggian dari atas menuju ke
bawah. Nah ini juga sama, kompleks ini yang memiliki L0 kedudukannya awal dan yang kedua adalah LT atau delta L. Maka di sini nanti yang bekerja adalah energi potensialnya. Jadi energi potensialnya itu bisa didapat dari persamaan EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Nah, K-nya sama, ini biar sama aja ya, kayak tadi. Berarti ini delta L kuadrat sama 1/2 K delta L kuadrat. Jadi EP satuannya gampang ya, EP adalah energi potensial, satuannya adalah joule. Nah, ya udah, untuk setengah K delta L-nya juga sama. Dan ini tuh untuk tanya nanti juga merupakan hasil dari hukum Hooke ya. Biasanya soal-soal itu adalah penghubungan antara dua persamaan ini. Nah, di sini adalah persamaan yang berguna atau yang akan lebih banyak kita bahas di elastisitas bahan. Untuk pembahasan atau soal-soal mungkin kalian bisa buka di buku mandiri atau mungkin bisa dibuka di buku MR. Ya mungkin kalau misal ada pertanyaan kalian bisa langsung tanyakan aja. Semoga kalian paham dan semoga kalian tercerahkan oleh materi-materi yang udah aku bahas ini. Dan ngomong-ngomong, sebelum kita lanjut ke mengakhiri pembelajaran kali ini, menurut kalian surat apakah yang paling cocok dengan surat tentang pembahasan tentang elastisitas bahan ini? Mungkin kalian bisa komentar di bawah, yaitu surat apakah yang berhubungan dengan elastisitas bahan sebagai bagian dari keaktifan. Oke, jadi cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga kalian paham dan mengerti. Kalau ada pertanyaan